dan kegiatan-kegiatan di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia itu semakin dini semakin bagus. Tadi pagi saya mendampingi Ning Sasa, istri Bupati Sidoarjo, untuk kegiatan literasi anak-anak, termasuk anaknya Mas. Jadi pendidikan semakin tinggi semakin bagus. Dulu sekolah itu kan hanya kenal SD, kemudian TK, sekarang PAUD, ya kan? Sekarang usia 2 tahun sekolah, 1 tahun sekolah. Artinya apa? Semakin dini pendidikan semakin baik. Dan ini adalah salah satu bentuk pendidikan non formal, ya, di dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kecamatan kita. Yang kedua, bahwa ekspektasi ya dari panitia ternyata di luar perkiraan. Yang awalnya hanya minta 5 per orang per desa, artinya 5 kali 15, 75, sekarang sudah 79. Tepuk tangan untuk kita semua. Artinya apa? Ada support dari pemerintah desa ya, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa, kualitas sumber daya pemudanya, ada keinginan dari rekan-rekan semua. Yang penting adalah keinginan. Ya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi saya berharap kita 2 hari ini ya, 2 hari ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Bagaimana kita berlatih untuk memiliki pengetahuan tentang latihan, tentang kepemimpinan. Kepemimpinan ini susah-susah gampang dari kata Bagus. Ibarat orang main layang-layang, diulur terus ucul, ditarik terus putus. Ya kan? Jadi harus bisa kapan diulur dan kapan ditarik. Salah satu, kenapa kita harus melatih kepemimpinan kita? Karena paling tidak nanti kita harus bisa mengambil keputusan, decision maker. Ya. Paling nggak untuk diri sendiri, kita harus bisa mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan. Ya. Seorang pemimpin itu cirinya paling tidak harus dia bisa mengambil keputusan di saat-saat yang genting, ya kan, di saat-saat yang krusial. Dia harus bisa memutuskan. Kadang dari kita banyak yang ragu untuk itu, untuk ambil keputusan. Apalagi anak sekarang kan, anak sekarang kan lebih condong ke kawannya dibandingkan kepada orang tuanya. Ya, anak sekarang itu gampang galau, karena memang nggak apa ya, tidak terbiasa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pemimpin itu harus bisa memotivasi anggotanya, ya, harus bisa mensupport anggotanya. Kalau ada seorang organisasi yang terkecil adalah organisasi keluarga, ya, minimal 2 orang kan keluarga itu harus ada pemimpin, harus bisa mengambil keputusan, harus bisa mensupport anggotanya, kemudian juga harus bisa menjadi solusi, bisa memberikan solusi ketika ada masalah-masalah yang ada di organisasi tersebut, ya kan? Harus bisa meminimalisir atau menghilangkan gesekan-gesekan di organisasi tersebut. Itu paling tidak adalah apa manfaatnya kita menjadi pemimpin. Jadi saya berterima kasih kepada Karang Taruna Kabupaten, Karang Taruna Kecamatan, pemerintah desa yang sudah mengupayakan kita pada hari ini. Kita keluar dari zona nyaman, ya kan? Kawan-kawan semua keluar dari zona nyaman untuk bisa mendapatkan sesuatu. Ya. Kadang-kadang keberhasilan kita nggak tahu dari mana awalnya. Ya mudah-mudahan dari sini. Mudah-mudahan keberhasilan kita semua adalah dari sini. Kita ingin mengembangkan diri kita, jangan menunggu kesempatan. Tapi ketika ada kesempatan kita ambil. Sekarang banyak anak muda, ya kaum muda itu kaum rebahan, iya, ya kan? Rebahan hanya sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan smartphone-nya, Kemudian juga kalau hari Sabtu, hari Minggu di jalan di Gologo jam 2 pagi, jam 3 pagi breng seperti itu. Ya, apa yang didapat seperti itu? Wong teko. Apa yang didapat seperti itu? Bahwa kegiatan-kegiatan yang positif itu harusnya ya selalu disupport. Kita harus mencari, kita harus ada dengan informasi. Tadi yang disampaikan oleh Pak Nurus kan, kita tidak tahu, kalau kita ketinggalan informasi maka kita akan menjadi warga yang tertinggal terus. Harus senang membaca, ya.
kita pakai gadget itu kadang-kadang main apa sekarang? Mobile Legend. Mobile Legend ya, Mobile Legend. Ya, sama PUBG. Ya sebenarnya tidak dilarang juga, tapi juga harus dibatasi. Harus dibatasi kan kapan kita main dan kapan kita belajar. Bahwa dalam kegiatan ini juga kita kan membentuk jaringan. Ya. Semakin luas jaringan kita, semakin besar peluang kita untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Ya kan? Kita bikin networking, ya sekarang ada 79 orang, kita bikin grup nanti dalam untuk angkatan berapa ini Mas? 2023 ya, agar terus berkomunikasi. Angkatan saya kalau kata Amal, saya lahir di Jakarta, orang tua saya Sumatera gitu kan. Jadi kalau orang Sumatera itu senang merantau, makanya di mana-mana itu banyak yang ada selalu warung Padang. Saya orang asli Padang ya, selalu ada warung Padang. Jadi kalau peserta ini ada sesuatu kesempatan di luar, ya kan? Ya jangan selalu nyaman di rumah. Ambil kesempatan tersebut di luar. Kadang-kadang orang tua kita juga mempengaruhi kita. Ya, orang tua mempengaruhi kita sehingga kita pun rasanya apalagi yang sudah tidak kuliah atau yang masih kuliah itu kadang-kadang bangun jam 9 jam 10 gitu kan. Bangun jam 9 jam 10 setelah subuh tidur lagi bangun jam 9 10. Itu fakta yang ada di kita. Jadi ketika kita keluar, siapa yang senang ini? Siapa yang senang backpackeran? Siapa yang senang traveling gitu? Senang semua. Ada kesempatan di luar itu jangan pernah ditolak gitu. Jangan pernah kita merasa keberatan meninggalkan rumah. Jangan kita merasa keberatan meninggalkan rumah. Putra saya itu Mas Doris itu nomor 1, dia senang backpackeran. Dia ketika kuliah, dia sudah sampai di Jepang, backpackeran, sendiri. Terus sama temannya nggak ada masalah gitu. Dia sendiri ya. Artinya apa? Dan saya lepaskan itu. Jadi dia sendiri ke mana? Ke Jepang itu. Ternyata dia sempat transpos juga di Jepang. Sampai di Jepang itu dia musim dingin waktu itu dia sendiri. Ada barang dia yang masuk ke mana? Barang dia masuk ke bagasi pesawat, ada yang hanya di kabin. Yang di bagasi ini tidak ketemu. Ketika dia tunggu tidak keluar. Kemudian dia memutuskan untuk terus berjalan. Dia sampaikan ke krunya dia waktu itu naik Malaysia, krunya Malaysia. Kalau ada barang ini, saya diberikan informasi. Ya akhirnya dia jalan. Jadi dia hanya bawa ransel, kemudian tas ransel itu pada waktu itu musim dingin. Kalau lama berjalan dia ada bunyi telepon, kemudian dia kembali, ternyata barangnya itu salah taruh oleh awak yang membongkar bagasi ini. Jadi ditaruh di Japan Airlines, sementara dia naik Malaysia Airlines. Artinya apa? Bahwa kadang-kadang kita dengan kesendirian kita bisa mengambil keputusan. Kalau kita selalu dekat dengan orang tua, terlalu banyak kita dibimbing oleh orang tua. Kita kadang-kadang tidak bisa mengambil keputusan untuk diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau ada kesempatan untuk keluar. Selama itu baik, saya pikir orang tua tidak ada masalah. Jadi pernah juga dia waktu ke Malaysia sendiri juga, pernah dia tertinggal kereta di salah satu stasiun di Malaysia, tertidur dari stasiun itu. Kemudian dia mau kembali ke Indonesia, ketinggalan lagi pesawat di Kuala Lumpur. Tiket pesawatnya akhirnya hangus. Dia telepon saya, kalau tiketnya sudah hangus. Akhirnya saya berikan lagi tiket. Ya. Itu adalah pembelajaran bagi kita, dan itu tidak pernah kita dapat di bangku kuliah. Ya, hal-hal semacam itu tidak pernah kita dapat di bangku kuliah. Makanya ketika teman-teman itu punya kesempatan positif ya, kesempatan seperti ini, manfaatkan sebetul-betulnya, manfaatkan sebaik-baiknya. Momentum seperti ini kadang-kadang tidak bisa dapatkan di luar. Ya. Daripada kita nongkrong di warung kopi 3.000, ya kan 3 jam hanya untuk
sebenarnya kita hanya beli wifi nih kan, bukan beli kopinya. Bisa ke sini kan, manfaatkan momen seperti ini. Itu tidak juga setiap waktu ada kegiatan seperti itu. Manfaatkan sekali lagi setiap kesempatan, dan ini peluang bagi kawan-kawan semua ya. Jangan selalu kita menganggap remeh sesuatu yang memang sebenarnya itu baik bagi kita ya. Benar-benar besok-besok aja gitu kan, besok-besok aja. Kesempatan biasanya tidak pernah datang dua kali. Jadi itu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Manfaatkan kesempatan bahwa memulai itu berat, ya. Memulai itu sulit, ya. Tapi kalau nggak dimulai tidak akan pernah bisa. Jadi setiap memulai, jadi jangan pernah kita mundur sebelum kita mulai. Kita mulai dulu. Ya. Kalau mau mencoba usaha, mulai dulu usaha. Ya. Usaha rugi untung itu biasa. Ya, usaha. Bahwa keberhasilan seseorang itu tidak tergantung di akademis, di lembaga-lembaga akademis. Banyak juga dan tidak sedikit talenta-talenta muda kita justru berhasil dari kegiatan-kegiatan organisasi, dan itu juga harus kita makanya kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi saya putra saya 3 orang, yang tadi nomor 1 sudah kerja di Tenggarong ya. Saya biarkan Tenggarong, Kalimantan Timur. Yang nomor 2 kerja di Tangerang, yang nomor 3 masih kuliah di Samarinda. Jadi tiga tidak ada di dekat dengan IKN, Pak. Tiga ada di Indonesia. Tidak ada di Sidoarjo seperti itu. Jadi kita harus keras dengan diri kita sendiri, ya kan? Jadi kita harus meningkatkan integritas, meningkatkan kualitas ya. Ya kita harus tidak bisa merubah diri kita selain diri kita sendiri. Itu memang harus kita tanamkan betul-betul, harus kita perjuangkan betul-betul, harus kita upayakan betul-betul, ya. Dan tidak ada kata terlambat untuk sesuatu yang baik begitu. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena kesulitan adik-adik semua itu tidak sama dengan kesulitan Mas Waris, tidak sama dengan kesulitan saya. Dulu pekerjaan mencari saya, sekarang sudah bolak-balik ngelamar tapi tidak pernah berhasil. Artinya apa? Bahwa memang sekarang sudah tidak sama dengan tempoh hari. Makanya tantangan peserta semua ke depan itu semakin lama semakin sulit, semakin berat. Tapi bukan berarti tidak mungkin, ya kan? Orang yang berhasil adalah orang yang sedikit, dan kita jangan mau pernah menjadi orang banyak, orang tidak berhasil, ya kan? Hanya menjadi penonton. Kita harus menjadi pelaku, menjadi tuan rumah di tempat kita sendiri. Kita jangan menjadi penonton di tempat kita. Jadi sekali lagi bahwa mudah-mudahan kegiatan ini berlanjut, ya, artinya ada kegiatan-kegiatan lain tambah selain dasar kepemimpinan untuk peserta di tahun 2023 ini. Dan sekali lagi saya harapkan manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Jangan pernah malu untuk mengutarakan pendapat, ya, karena kadang-kadang karena malu itu sehingga apa yang sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, sesuatu yang berharga, karena kita malu tidak tersampaikan. Padahal itu baik sekali untuk tidak hanya untuk diri pribadi tapi juga untuk organisasi. Terima kasih, saya Heri, billahi taufiq hidayah, dan selalu semangat. Sekali lagi selalu semangat dan semangat, karena semangat ini yang bisa memacu kita, memberikan akselerasi pada diri kita untuk terus maju. Terima kasih, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim pada hari ini tanggal 16 September 2023, latihan dasar pembinaan Karang Taruna Kecamatan Buduran dengan resmi saya nyatakan dapat dimulai. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rais. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat, mohon izin untuk sekedar kita bermunajat kepada
mungkin doa singkat, tapi insya Allah mudah-mudahan ini menjadi sebuah gerakan membuka pintu langit. Kader-kader para pemuda-pemudi Karang Taruna Kecamatan Buduran di 15 desa ini, saya yakin ini adalah calon-calon pemimpin masa depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita panjatkan Al-Quran suratul Fatihah kepada para alim ulama, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Buduran dan pada umumnya kepada para pahlawan yang telah berjuang sehingga negara Republik Indonesia ini merdeka dan kita bisa melaksanakan pembangunan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kepada kami rahmat, kepada kami semua, kepada rekan-rekan kami, kepada adik-adik kami yang pada malam hari ini melaksanakan latihan dasar kepemimpinan Karang Taruna Kecamatan Buduran di tahun 2003 ini. Ya Allah, mudah-mudahan jadikanlah ini sebuah ikhtiar kami untuk menjadikan para pemuda-pemudi menjadi sosok-sosok yang berguna di masa depan. Ya Allah, ya Rabbi, Engkau Maha Pengampun, ampunilah pemimpin-pemimpin kami, ampunilah dosa-dosa orang tua kami, ampunilah para pendahulu-pendahulu kami. Kami sebagai penerus, mudah-mudahan juga kamu berikan petunjuk kepada kami semua bagaimana bisa mengisi pembangunan di daerah kami, di lingkungan kami yang lebih baik, yang lebih damai, yang lebih bermanfaat kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Buduran. Ya Allah, ya Rabbi, hanya kepadamu-lah kami meminta dan hanya kepadamu-lah kami memohon ridho. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kami Engkau kabulkan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi fa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Mudah-mudahan semua menjadi pelajaran pada malam hari ini untuk bekal ke depan. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya dipimpin kaos kepada Ketua Karang Taruna Kecamatan Buduran kepada Bapak Camat Buduran. Kameramen, dokumentasi. Kurang maju aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembukaan pada malam hari ini telah selesai dan setelah ini ada kontraforum. Sebelum kontraforum dimulai, kami mohon dengan hormat kepada Bapak dan para tamu undangan dimohon untuk menuju ke ruangan rapat. Mas Wafi. Halo. Sebelum
seluruh peserta bisa melihat ke depan untuk foto bersama. Jadi muda lagi, Pak. Mas John. Muda lagi. Oh, iya. Oke.